Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Buruh PT Sritex masih memperjuangkan nasib pasca perusahaan diputus pilot. Para buruh cemas ancaman PHK dan akan ke demo di Jakarta untuk minta bantuan Presiden Prabowo Subianto. Dalam mimbar terbuka di lapangan serbaguna kompleks pabrik Sritex, para pekerja meneriakkan tuntutan agar mereka bisa tetap bekerja. Serikat Buruh berharap pemerintah mendengar aspirasi mereka agar perusahaan dapat tetap melangsungkan keberlanjutan usaha. Pekan depan sekitar 10.000 buruh Sritex akan melakukan aksi damai ke Mahkamah Agung dan Istana Negara. Harus berjalan, Sritex. Nah, harapan kami adalah pemerintah mendukung apa yang menjadi aspirasi kami semua, yaitu ingin terus bekerja. Dan juga perusahaan diberikan kebebasan, keleluasaan untuk menjalankan operasional pekerjaannya ini. Ya, kita rencana minggu depan kita akan melakukan aksi di Mahkamah Agung, dan kita akan roadshow juga ke Presiden. Presiden itu kantor Presiden dalam upaya adalah untuk memberikan semangat kepada Presiden Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo sudah menyatakan kesiapannya untuk membela buruh Sritex. Ya, rencana masa kami sedang berkoordinasi, mungkin kisarannya antara 10.000. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer meminta manajemen Sritex menjaga komitmennya agar tidak mem-PHK 50.000 pekerjanya usai Sritex dinyatakan pilot. Kemenaker menyiapkan sejumlah skema untuk melindungi para karyawan yang terdampak, salah satunya melalui program jaminan kehilangan pekerjaan. Kami sebagai negara, kami punya keyakinan pasca putusan MA kepilotan ini, semoga manajemen barunya juga punya komitmen tidak ada PHK. Karena PHK ini menurut pandangan kami ada sesuatu yang langkah buruk kesiapan Kementerian Ketenagakerjaan. Pertama-tama yang pasti kami akan menyiapkan program JKP. Menurut Komisaris Utama PT Sritex, saat ini ada 50.000 karyawan yang bekerja di pabrik tekstil itu. Mereka diminta tetap bekerja seperti biasa meskipun pengadilan niaga telah memutuskan Sritex pilot karena gagal bayar utang. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, di tahun ini hingga awal Desember sudah 80.000 orang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jumlah ini melonjak dari tahun sebelumnya yang sekitar 64.000 orang terkena PHK.